Selanjutnya, kita akan coba menilai dan melihat performansi dari perusahaan, khususnya perusahaan baru atau kita kenal sebagai startup company, yang sebagian besar mereka tentu saja bergerak di bidang teknologi informasi. Mungkin kita tahu bahwa era digital ini ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang dimulai dari skala yang kecil, tapi kemudian seiring berjalannya waktu berkembang menjadi perusahaan yang besar dan cukup sukses. Kita kenal misalnya di Indonesia ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Gojek, dan seterusnya. Tetapi di luar sana tentu saja banyak juga begitu perusahaan-perusahaan baru ini yang tidak mampu survive dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kenapa dalam menilai satu startup company, yang perlu dinilai adalah potensi dia untuk tetap sustain dalam jangka waktu yang lama atau long term sustainability. Pada dasarnya atau sebagian besar startup atau perusahaan baru biasanya dalam proses awal lebih konsentrasi kepada market acquisition, gitu ya. Jadi bagaimana menggait customer. Kalau konteksnya startup digital, maka bagaimana mendapatkan user sebanyak-banyaknya yang menginstal aplikasinya, kurang lebih begitu. Baru kemudian ketika usernya atau customernya sudah mencapai titik tertentu atau dalam jangka waktu tertentu, maka perusahaan itu kemudian beralih untuk lebih berkonsentrasi bagaimana mendapatkan revenue yang lebih baik. Oke. Nah, di titik ini tidak semua startup bisa survive. Artinya ketika proses awal itu upayanya adalah mendapatkan customer, berarti konsekuensinya adalah tidak terlalu fokus untuk mengenerate revenue, bisa jadi rugi justru gitu ya. Tetapi ketika prosesnya sudah mulai membebankan margin itu ke konsumen, maka konsumennya kemudian beralih gitu ya. Servisnya jadi makin mahal, produknya jadi makin mahal, maka kemudian customer banyak juga yang beralih ke perusahaan lain. Maka di titik ini menjadi penting dan menentukan bagaimana kelangsungan hidup dari startup ini, khususnya di mata investor, karena biasanya startup itu kemudian menawarkan ide dan ada perusahaan modal gitu ya, yang kemudian menginvestkan dananya untuk mengembangkan startup tersebut. Nah, setidaknya ada faktor-faktor yang penting yang bisa dilihat untuk menilai apakah startup company ini bisa sustain dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama adalah biaya yang dibutuhkan untuk menggait satu customer. Tentu saja melalui marketing, metode-metode marketing tertentu, begitu ya. Jadi berapa rupiah per customer yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah margin yang dihasilkan oleh satu customer sebelum dikurangi cost yang sebelumnya tadi ya, acquisition cost tadi. Jadi berapa margin atau keuntungan yang bisa dihasilkan oleh satu customer. Itu adalah faktor kedua yang dilihat oleh masyarakat, khususnya investor, dan menilai apakah startup ini kemudian punya potensi untuk sustain, gitu ya. Selanjutnya tentu saja adalah pendapatan tahunan, gitu ya, yang dihasilkan oleh customer tentu saja dari main bisnisnya, bisnis utamanya, atau pemasukan lain yang kita sudah bahas di video sebelumnya mengenai revenue streams, gitu ya. Selanjutnya yang keempat adalah jumlah customer, gitu ya, karena ini indikasi penting juga kalau untuk startup company khususnya di bidang IT, berapa user yang menginstal aplikasi kita, itu menjadi penting juga. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah selain jumlah user adalah berapa jumlah user yang loyal, atau dalam kata lain customer churn rate. Itu adalah proporsi atau perbandingan customer yang dalam tanda kutip mudah beralih, gitu ya, tidak setia terhadap si perusahaan tersebut. Bisa jadi misalnya ketika misalnya harganya masih murah begitu, maka ada sekian customer, tapi ketika perusahaan ini kemudian menaikkan harga produk ataupun service, gitu ya, karena sudah berkonsentrasi ke revenue dari saya sampaikan, maka jumlah usernya kemudian berkurang. Nah, berapa proporsinya jumlah yang kemudian beralih dan dibandingkan jumlah total customer, itu yang kita sebut sebagai churn rate. Nah, ini adalah salah satu ukuran juga bagaimana mengakses, menilai performansi atau potensi startup itu bisa survive atau tidak survive. Nah,
Ini kriteria assessment-nya tadi. Jadi kalau misalnya sudut pandangnya adalah investor, maka dia perlu menilai apakah customer ini layak untuk didanai atau tidak. Minimal ada 6 atau 5 yang bisa dilihat begitu ya. 6 sebenarnya, tapi yang satu coba saya gabung karena idenya mungkin tidak terlalu jauh. Yang pertama adalah konsep dan inovasi. Seberapa unik konsepnya, inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan startup tersebut. Nomor 2 adalah eksekusinya. Seberapa rapikah, seberapa profesionalkah? Karena mungkin ide satu hal, tetapi eksekusi hal yang lain. Selanjutnya adalah traffic. Jadi karena ini perusahaan digital, tentu saja punya kanal informasi di sosial media, gitu ya, atau website, atau ya sosial media dan seterusnya. Maka traffic adalah salah satu indikator. Seberapa ramai website itu atau aplikasi itu dikunjungi. Selanjutnya adalah aspek biaya, gitu ya. Khususnya kemampuan si startup tadi dalam menggait investor. Ini juga salah satu indikasi bagaimana performansi dari sebuah startup. Dan yang terakhir adalah profile. Ini lebih ke persepsi masyarakat, branding yang dibangun, seberapa sering dibicarakan di masyarakat, dan seterusnya. Semakin sering dan muatannya positif, tentu saja investor akan kemudian lebih tertarik untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar melihat mengenai studi kasus, yaitu i2i, sebuah perusahaan atau platform penyedia kursus online bahasa Inggris yang memadukan antara pembelajaran dan travel, gitu ya. Kita coba lihat di video selanjutnya. Terima kasih.